Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat siang adik-adik semua. Jadi kembali lagi kita di Laboratorium Anatomi Fisiologi Manusia Biofartox FFUH. Jadi kita akan melanjutkan kembali asistensi kita mengenai sistem pernafasan. Nah, tentu semenjak adik-adik SMA dan juga menempuh pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun SMA yang saya sebutkan, adik-adik pernah mendapatkan materi ini sebelumnya kan? Jadi, kita akan membahas mengenai sistem pernafasan. Dan semoga adik-adik masih mengingat pelajaran-pelajaran yang adik-adik telah dapatkan saat adik-adik semua SMA. Tapi kita akan lebih rinci membahas mengenai apa itu sistem pernafasan. Nah, seperti yang kita ketahui dan bisa lihat bersama di slide kita, apa itu sistem pernafasan? Jadi sistem pernafasan terbagi menjadi dua kata, yaitu sistem dan pernafasan. Sistem sendiri, ada yang tahu pengertiannya apa? Ya, betul sekali. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa organ yang membentuk sebuah sistem yang akan mengerjakan suatu fungsinya. Nah, sedangkan seperti di sini kita lihat contohnya yang yaitu pernafasan. Pernafasan itu kumpulan, tentunya adalah kumpulan dari beberapa organ yang akan mendukung fungsi-fungsi yang melaksanakan proses dari pernafasan itu sendiri. Paham sampai sini? Mohon dikoreksi atau diperlambat nanti kalau didengar ketika adik-adik mendengarkan video asistensi ini ya. Jadi sedangkan pernafasan, apa itu pernafasan? Pernafasan adalah proses keluar dan masuknya udara dari dan dalam paru-paru itu sendiri. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa pernafasan adalah proses dari keluar dan masuknya udara dari dan dalam paru-paru. Nah, kalau bernafas sendiri adalah proses pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida yang ada di paru-paru. Tepatnya di mana? Kita akan silahkan ikuti video asistensi hari ini. Nah, saya sudah bahas tadi sebelumnya bahwa apa itu bernafas. Jadi bernafas adalah proses menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi adik-adik tentu pernah melakukan kegiatan bernafas kan? Karena kalau tidak bernafas sudah berarti apa? Jawab sendiri ya. Ada kumpulan dari beberapa organ yang akan menjalankan fungsi dari pernafasan dan membantu proses pernafasan itu sendiri. Nah, apa saja organnya? Tapi sebelum kita masuk ke organnya, kita akan membahas apa saja proses dari bernafas. Ada yang tahu? Proses dari bernafas itu sendiri ada yang terbagi menjadi dua, yaitu ada sebelum kita masuk ke apa saja organ yang mendukung proses pernafasan itu sendiri, kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya proses dalam bernafas itu. Nah, di dalam proses bernafas itu adik-adik tentu tahu bahwa pernah adik-adik dengar di SMA-nya dengan kata inspirasi atau dan juga ekspirasi, pernah? Nah, kita kan tahu kalau in itu adalah dari, ya betul sekali, dari dalam. Sedangkan kalau X dari luar. Jadi dari kata, kan kalau sistem pernafasan itu biasa dikasihkan kata dalam biologis itu adalah sistem respirasi. Jadi kalau misalnya inspirasi artinya adalah proses dari, kalau in apa tadi? Dari dalam. Terus kalau X dari luar. Jadi bisa kita lihat bersama kalau, nah, inspirasi itu ketika udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan kalau ekspirasi dari udara yang ke dalam keluar dari paru-paru, seperti itu. Jadi bisa dilihat bersama di prosesnya ini bahwa kalau inspirasi itu terjadi ketika otot-otot diafragma yang tadinya dia melengkung jadi lurus atau disebut sebagai berkontraksi. Dan rongga dada akan terangkat dan membesar karena otot tulang rusuk akan berkontraksi. Nah, ketika rongga dada mengembang, maka tekanan udara pasti di dalamnya akan mengecil, sehingga udara yang dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Jadi tekanan dari udara, karena tekanan dari udaranya lebih kecil dari tekanan dari luar, tentu ada dorongan yang dari masuk ke dalam paru-paru itu sendiri. Itu dibilang inspirasi ketika otot diafragma berkontraksi. Sampai sini paham? Semoga tidak terlalu cepat ya. Kalau cepat silahkan diulangi kembali. Nah,
Apa itu ekspirasi? Kalau ekspirasi itu sendiri adalah proses yang tadi saya sempat bilang, kalau X adalah dari luar. Jadi, nah kita lanjut. Jadi, selanjutnya ada dibilang proses ekspirasi. Apa itu proses ekspirasi? Proses ekspirasi itu ketika otot diafragma itu berelaksasi atau lurus menjadi lengkung. Dan ketika diafragma berelaksasi, rongga dada itu akan mengecil karena otot-ototnya akan berelaksasi atau menjadi, kalau relaks apa artinya? Istirahat ya, begitu ceritanya. Jadi ketika otot-ototnya telah otot-otot antar tulangnya telah berelaksasi, maka rongga dadanya akan mengecil dan tekanan udara yang di dalam itu akan membesar, sehingga tekanan dari udara yang dari dalam akan mengakibatkan udara itu yang akan keluar dari dalam paru-paru itu sendiri. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, selanjutnya ketika kita telah membahas apa itu bernafas, apa itu sistem pernafasan dan sebagainya, kita akan lanjut mengenai bagaimana sih mekanisme pernafasan. Nah, untuk mekanisme pernafasan sendiri, saya sempat jelaskan tadi ya, bahwa di pernafasan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi ketika otot diafragma berkontraksi, sedangkan kalau ekspirasi, otot diafragma atau rongga dada itu akan berelaksasi. Begitu juga pada itu akan terjadi juga pada pernafasan perut. Adik-adik bisa lihat kan kalau misalnya kita berinspirasi, otot-otot perutnya bakalan berkontraksi. Nah, selanjutnya ada yang kita akan membahas mengenai apa saja dari organ-organ pernafasan. Tadi kan kita sempat bahas bahwa sistem adalah kumpulan dari beberapa organ yang akan mendukung fungsi dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk proses pernafasan itu sendiri. Nah, bisa kita lihat bersama. Organ pernafasan itu mulai dari rongga hidung, rongga mulut, rongga hidung sini ya, faring, laring, trakea, paru-paru. Di dalam bronkus itu ada bronkiolus dan juga ada alveolus. Nah, tempat pertukaran antara CO2 dan juga oksigen itu akan terjadi di alveolus. Di sini tempatnya. Bisa adik-adik lihat di slide. Di sini alveolus. Sedangkan kalau faring dan laring apa bedanya? Ya, silahkan cari sendiri ya. Itu ada bedanya. Faring itu bekerja di mana, laring itu bekerja di mana, ada bedanya itu. Ada yang satu bekerja di sistem pernafasan, satu sistem pencernaan. Jadi, ketika kita bernafas, organ itu akan menutup. Silahkan dicari apa yang akan menutup, dan ketika kita makan atau kita mencerna, apa yang akan tertutup di organ pernafasan itu. Nanti ya, cari sendiri. Selanjutnya kita lanjut di pertukaran udara. Nah, bisa dilihat kalau ketika udara masuk pada alveolus, itu O2 akan mengedarkan, akan melewati dinding kapiler darah, sehingga darah akan mengedarkan O2 ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah akan membawa CO2 ke alveolus menuju ke hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, adik-adik pernah pasti mendengarkan proses yang terjadi di alveolus yang tadi saya sempat jelaskan toh. Jadi alveolus itu merupakan tadi saya sempat jelaskan bahwa tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Jadi ketika O2 masuk ke dalam tubuh, dia akan melewati dinding-dinding kapiler darah. Sehingga darah akan membantu untuk mengedarkan O2 ke seluruh tubuh, yang selanjutnya akan membawa CO2 yang dari alveolus menuju ke hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Nah, masing-masing punya kapasitas dan volume pulmonalnya sendiri. Jadi, bisa dilihat di sini, jadi ada dibilang volume dan ada dibilang kapasitas. Jadi, volume itu terbagi menjadi 4 dan kapasitas juga terbagi menjadi 4. Kalau volume itu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residual. Sedangkan kalau kapasitas juga terbagi menjadi 4, yaitu kapasitas residual fungsional, kapasitas inspirasi, kapasitas paru-paru, dan kapasitas vital. Saya sini paham ya? Bisa dilihat di tabel berikut ini. Jadi,
Apa itu volume tidal? Volume tidal adalah volume ketika udara yang mengalir ke dalam atau keluar dari saluran pernafasan selama siklus pernafasan normal. Jadi volume ini akan normal ketika kalian bernafas. Itu nilai normalnya adalah 500 ml. Nah, teman-teman sediakan cari sendiri berapa nilai normal untuk volume tidal perempuan dan laki-laki. Karena itu tentu beda kapasitas volume antara perempuan dan laki-laki. Nah, silakan dicari. Nah, selanjutnya ada dibilang volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini merupakan volume udara maksimum yang dapat dialirkan ke dalam saluran pernafasan setelah respirasi normal. Jadi kayak ketika teman-teman adik-adik bernafas, ada volume udara yang masih maksimal bisa adik-adik hembuskan setelah pernafasan normal kayak begitu. Nilainya itu 3.000 sampai 3.300 ml untuk manusia, tapi silahkan lagi kembali dicari untuk nilainya yang laki-laki dan perempuan ya. Selanjutnya ada volume cadangan ekspirasi atau RFE. Jadi volume ini adalah volume maksimum yang dapat dialirkan ke luar saluran pernafasan setelah ekspirasi normal. Jadi kayak inspirasi adalah ke dalam, sedangkan kalau ekspirasi dia keluar saluran pernafasan setelah ekspirasi normal, gitu ya. Jadi volume ini maksimal nilai normalnya adalah 1000 per 1200 ml. Nah, terakhir dibilang volume residual. Volume residual atau RV adalah residual volume, merupakan volume yang tersisa setelah tersisa dalam saluran pernafasan setelah ekspirasi maksimum. Jadi ketika adik-adik bernafas, ada ternyata volume residual yang tersisa dalam tubuh kita. Itu nilai normalnya adalah 1.200 ml. Nah, tadi sempat saya jelaskan kalau kapasitas itu terbagi menjadi 4. Kalau kapasitas vital atau FC itu adalah rumus dari TV tambah IRV kurang ERV. TV. Ternyata kalau untuk mencari nilai kapasitas vital, adik-adik bisa menambah volume tidal, tambah volume cadangan inspirasi, dan juga tambah volume cadangan ekspirasi. Sedangkan kalau dengan nilai normal yaitu 4.500 sampai 500 ml. Nah, untuk kapasitas inspirasi sendiri, adik-adik bisa menambahkan nilai dari volume tidal dengan volume cadangan inspirasi dengan nilai normal 3.500 sampai 3.800 ml. Begitu selanjutnya, volume residual fungsional. Adik-adik bisa menambahkan nilai dari ERV atau volume cadangan ekspirasi tambah volume tidal dengan nilai normal 2.200 tambah 2.400 ml. Dan terakhir ada kapasitas paru-paru total atau TLC. Itu adik-adik bisa menambahkan semua jenis volume yang ada, yaitu volume tidal tambah volume cadangan inspirasi tambah volume cadangan ekspirasi dan juga tambah volume residual dengan nilai normal yaitu 5.700 sampai 6.200 ml. Semoga sampai sini paham ya. Kalau belum paham, silahkan cari kembali di buku-buku anatomi fisiologi lainnya ya. Nah, untuk penyakit pernafasan sendiri, penyakit pernafasan itu akan terjadi ketika organ-organ dalam tubuh ini akan penyakit pada pernafasan. Jadi penyakit pada pernafasan itu akan terjadi ketika terjadi disfungsional atau kelainan fungsi dari organ-organ yang membantu sistem pernafasan itu sendiri. Jadi ada antara lain yang akan saya ambil contohnya adalah TBC, bronkitis, hipoksia, pneumonia, dan juga karsinoma pulmoner atau biasa disebut dengan kanker paru. Silahkan adik-adik cari apa itu semua dari TBC, bronkitis, hipoksia, pneumonia, dan karsinoma pulmoner, apanya, bagian organ apa saja yang rusak ketika terjadi penyakit seperti ini ya. Silakan dicari dan diskusikan bersama asisten-asistennya ya. Oke. Terima kasih. Jadi itulah tadi asistensi percobaan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan apabila masih ada adik-adik yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada asisten-asistennya.
atau boleh juga langsung tanya ke saya apabila ada yang belum dipahami, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, asisten PJ pada praktikum ini adalah saya sendiri, Rifda Aulia, dan juga ada Fatmiani Admin dan juga Harfian Suwardi. Oke adik-adik, semangat untuk praktikumnya. Lebih dan kurangnya saya kembali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.